Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 3 dalam menyampaikan pemaparan materi yaitu pegadaian dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Aku izin memperkenalkan kelompokku. Yang pertama itu ada Muhammad Mirza Al-Harits. Yang kedua ada saya sendiri, Andika Latif. Yang ketiga Delila Isma Nazifa, Desari Yuda Priambodo, Muhammad Zaki Prayendi, dan yang terakhir Muhammad Irfan Febriantoro. Oke, lanjut langsung ke dalam materi. Apa sih itu pegadaian? Pegadaian merupakan sebuah lembaga keuangan yang secara resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan nominal yang relatif kecil maupun nominal yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa tiupan jasa taksiran. Ciri-ciri penggadaian menurut Kasmir tahun 2016 halaman 213. Yang pertama, terdapat barang berharga yang akan digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Yang terakhir, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Selanjutnya ada tujuan dari pegadaian. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua ada pencegahan praktik agen, penggadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis pegadaian. Yang pertama ada pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke seluruh pedesaan. Namun, pada jenis pegadaian ini masih menggunakan sistem pencatatan manual, menggunakan sistem bunga dan tarif jasa simpan yang cukup besar. Nah, kelebihan dari pegadaian konvensional adalah pegadaian konvensional juga sudah tersebar luas di banyak tempat hingga di desa-desa, sehingga dapat dengan mudah dijangkau. Kekurangannya adalah menggunakan sebuah sistem bunga, tarif jasa simpan relatif yang lebih besar, biaya administrasi yang jauh lebih besar dibanding dengan pegadaian syariah, dan juga sisa uang dari beberapa hasil pelelangan barang diambil oleh lembaga pegadaian tersebut. Apa itu pegadaian syariah? Pegadaian syariah yakni lembaga keuangan atau divisi dan bentuk pegadaian dengan memberikan uang pinjaman sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Banyak sekali keuntungan pegadaian syariah ini, antara lain: 1. Menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai syariat dan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, tarif jasa simpan uang tidak terlalu besar. Dan yang terakhir, biaya administrasinya sangat kecil. Namun, pegadaian syariah ini masih menggunakan pencatatan yang manual. Nah, di sini ada prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang pertama ada mudharabah, yaitu suatu pembiayaan yang berdasarkan prinsip penyertaan modal. Kedua, ada musyarakah. Ialah salah satu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang ketiga adalah ijarah. Ijarah merupakan sebuah pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Yang keempat ada ijarah waiktinu, yaitu yang mempunyai beberapa pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari para pihak bank oleh pihak lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dari pegadaian syariah. Kelebihan pertama adalah menggunakan sebuah sistem bagi hasil. Menggunakan sebuah sistem gadai syariah dengan prinsip-prinsip yang syariah. Yang kedua, tarif jasa simpan yang lebih sedikit, yaitu 0,8% per 10 hari dari taksiran. Yang keempat, biaya administrasi yang lebih kecil, yaitu 0,27% dari uang pinjaman. Nah, kekurangannya adalah masih menggunakan sistem pencatatan yang manual. Kegiatan usaha pegadaian. 1. Penghimpunan dana. 2. Penggunaan dana. 3. Produk dan jasa perum pegadaian.
yang pertama ada penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana itu dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk kegiatan usahanya berasal dari yang pertama pinjaman jangka pendek dari perbankan, lalu penerbitan obligasi, modal sendiri, dan dana jangka pendek sebagian besar. Yang kedua ada penggunaan dana. Nah, dana yang dihimpunkan digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian antara lain untuk uang kas dan dana likuid lain, pendanaan kegiatan operasional, penyaluran dana, dan terakhir pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris. Lalu yang ketiga ada produk dan jasa Perum Pegadaian. Nah, itu tuh pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai, penaksiran nilai barang, penitipan barang. Jasa lain kantor Perum Pegadaian tertentu juga menawarkan jasa lain seperti A. Ada penjualan koin emas ONH. Lalu yang B ada KRASIDA atau kredit angsuran sistem gadai. Lalu yang terakhir C ada kreasi yaitu kredit angsuran fidusia. Proses pinjaman atas dasar hukum gadai ada 3, yaitu yang pertama barang yang dapat digadaikan, yang kedua ada penaksiran, yang ketiga ada pemberian pinjaman. Barang yang dapat digadai yaitu hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian, dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi barang perhiasan, kendaraan, barang elektronik, dan lain sebagainya. Penaksiran. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang berkantong, yaitu emas dan permata. Yang kedua ada barang gudang, mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pemberian pinjaman. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran. Dan persentase ini juga telah ditentukan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-90%. Yang pertama yaitu pelunasan dan yang kedua pelelangan. Manfaat pegadaian. Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dan Perum Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah yang pertama yaitu penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh pinjaman dana. Yang kedua, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian. Yang ketiga, pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Perum Pegadaian digunakan untuk 1. Dana pembangunan semesta atau 55%, 2. Cadangan umum atau 20%, 3. Cadangan tujuan atau 5%, dan yang keempat dana sosial atau 20%.